Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Puji syukur, alhamdulillah, selalu kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi. Salawat salam terlimpah curah kepada junjungan alam, panutan alam, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabiin sampai kepada kita yang insya Allah selalu mengikuti sunnahnya. Ibu pengawas TK Kecamatan Cilawu yang kami hormati, terus Ketua 3 TK yang kami banggakan, yang terhimpun di Kecamatan Cilawu semuanya ya? Ya. Nggak ada yang lainnya. TK semua. Ada berapa jumlah TK semuanya di Cilawu, Bu? 17? 18. Di sini satu lembaga berapa orang? Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10. Keren. Aplaus dulu dong buat kitanya. Keren ya. Alhamdulillah, semangat. Meskipun di jam-jam kritis begini, masih mau menunggu. Apa yang ditunggu? Ampau udah mohon bayar-bayar. Mohon bayar-bayar, yakinlah nggak ada kenapa. Ilmu ya? Keren. Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu pengetahuan. Itu ya? Dari siapa ilmunya? Ini banyak ya. Ada dari pengawas, ada dari korwil, ada dari pemateri, mungkin dari Pancalim atau yang lainnya. Mungkin saja ilmu dari Bunda Yanda semua kepada kami juga. Itu merupakan ilmu yang dinantikan. Nah, pada kesempatan ini sebetulnya suatu hal yang disengaja juga ya. Bahwa ada undangan kemarin dari Pancalim via WA. Bu diantos, upami aya waktos, kayaknya mau nggak mau gitu ya, ogah-ogahan gitu ya, ngajak nanti. Upami aya waktos, maka diantos. Waktosnya maka kelakuk ibu. Iya, suka-suka. Tapi Dabi mah kebelikan, terpundungan, bahkan penasaran. Ada apa dengan Kecamatan Cilawu ini? Ya, apa saja kegiatannya? Makanya saya penasaran. Langsung ke TK-nya Pancalim baru sampai. Kami kena prank juga ke sana dan itu sebabnya pun WA di Korwil atau di PGRI nggak ada. Terus ke sana ya. Tapi senang aja. Ayo teman-teman, orang TK-nya Pancalim keren, TK-nya ke sana yuk sambil jalan-jalan. Teman-teman ke sana. Udah ke sana kok sepi, nggak ada. Menuju di PGRI. Oh iya. Bu maaf, ini di PGRI. Oh iya. Bu maaf kan? Nggak apa-apa. Santai aja. Ya, karena apa? Pertama dari kantor juga saya itu udah senang. Jadi kenapa mesti marah? Senang saja ya. Meskipun kena prank juga nggak apa-apa ya. Senang aja Bu. Akhirnya sini. Kalau saya marah begitu dari Pancalim langsung pulang lagi. Tapi kenapa? Saya senang aja di sini. Karena apa? Karena saya akan menemui di sini lembaga PAUD, lembaga TK yang hebat-hebat dan punya semangat yang tinggi. Itu yang saya harapkan dan saya nantikan. Merupakan suatu modal pertama itu adalah semangat.
khusus bagi guru-guru. Saya sudah share ke Pak Calim udah punya materi nggak tentang guru-guru hebat yang punya inovasi itu seperti apa? Udah di-share-kan, nanti kita bahas bersama ya. Tadi kita materi, saya sebetulnya tidak menyiapkan materi, mau ngobrol aja, tapi kita sharing aja seperti itu ya. Izin ke depan ya. Nah, di sini ada bocorannya. Ada beberapa lembaga yang siap mengikuti jejak TK Asiroj, yaitu untuk mendaftar sekolah penggerak CUM. Berapa orang yang siap mendaftar? Siapa yang siap? Meskipun belum mendaftar, siapa yang mau jadi sekolah penggerak CUM? Siap? Siap? Siap dapat 60 juta setahun? CUM! Ada Asiroj, nanti akan diteruskan oleh lembaga TK yang lainnya. Bu, kenapa? Jadi sekolah penggerak? Takut ya? Bu, belum siap. Apa siapnya? Dan sekarang kan TK itu karena kepala sekolahnya S1, sekolah penggerak, ini tolong dikoreksi ya oleh ibu pengawas dan Pak Calim. Sekolah penggerak itu bukan suatu pilihan. Siap, tidak siap, tapi semuanya harus siap. Nah, kita bahas kenapa PSP itu diharuskan. Ini ceritanya. Waktu kami ada rakor dengan kementerian, ada pengarah dari materi dari Kementerian Keuangan. Paling besar itu anggaran buat pendidikan di Indonesia itu. Menghabiskan sekitar 700 atau 7.000 triliun gitu ya. Atas gitu lah dibelikan makanan atau baju sama mahalnya. Wah, kawinnya untuk pendidikan. Tapi kenapa pendidikan di Asia Tenggara Indonesia itu termasuk kategorinya rendah? Dong di dunia tuh di Asia Tenggara aja masih rendah. Karena apa? Kita gali inovasi dari luar, ternyata ada pelajar dari Indonesia yang keluar dan mereka membuat suatu gerakan di sana itu yang harus diadopsi ke Indonesia. Kalau pulangnya harus dibawa oleh Indonesia. Orang yang masih muda banget. Dia itu konsultan pendidikan di kementerian. Masih muda, bukan PNS ya, bukan ASN, tapi konsultannya. Ternyata di ceritanya itu Indonesia harus dibuatkan sekolah penggerak. Itu cara terobosan untuk pendidikan itu lebih maju di Indonesia itu. Mereka para ahli ya hanya ngikutin aja. Karena salah satu atau solusinya untuk menaikkan peringkat ke dalam Indonesia itu sejajar dengan negara-negara di Asia itu dalam pendidikannya yang tinggi, salah satunya dengan sekolah penggerak. Belum siap, harus siap Bu. Karena apa? Nah, itu kesiapannya itu karena kita itu udah biasanya enjoy dengan situasi yang nyaman-nyaman saja. Bu, harus keluar dari zona nyaman ya Bu ya. Bu, enak mah sekolah teh dari rumah bawa buku, bawa kertas, bagikan ke anak-anak. Sok ikuti tulisan angka 2, si boba angka 2 gitu ya, nyaman. Buku rata gitu tulisan. Dikti baru dapet gitu. Atau mewarnai silakan, mewarnai binatang, bunga atau alam, mewarnai seperti itu. Bu, itu mah masih itu sudah jadul Bu. Nah, kita timbulkan inovasi yang baru terhadap pendidikan. Budak Abi matuh TK kene, justru ya TK. Kita kan tahu golden age-nya anak itu di usia TK, di usia 6 tahun, di usia TK. Itu justru yang dikembangkan itu seperti itu.
inovasi oleh guru itu ditimbulkan dari usia TK ini. Gitu. Misalkan kemarin ini juga sebetulnya saya lagi ini Pak Salim lagi Zoom dengan kementerian tentang IKM, kok nyambung dengan ini ya. Yang diamanatkan itu yang saya simak, buatlah anak itu nanti untuk berkreatif. Kreatif itu pertama itu timbulkan oleh gurunya dulu. Bagaimana anaknya mau kreatif kalau gurunya berada di zona nyaman saja? Tidak akan ada luar biasanya. Tidak akan budak TK dapat BOP, dapat sertifikasi, dapat tunjangan ngajar dekat rumah tuh kudu ongkosan. Dekat gitu. Alhamdulillah gitu aja. Coba kita gali lagi Bu ya, berpikir lagi, bisa lagi, yakin semua di sini, bunda-bunda Yanda ini di sini bakal bisa semuanya. Karena apa? Sebetulnya namanya implementasi kurikulum merdeka ini sebetulnya sering dilakukan oleh kita juga. Cuma sekarang lebih difokuskan gitu ya. Ya, kurikulum merdeka itu bagaimana? Salah satu contohnya, ibu memberikan misalkan anak bercerita. Sering ya Bu ya? Sering anak bercerita segala macam bercerita. Nah, di bercerita itu anak diperhatikan nggak Bu? Waktu bercerita anaknya diperhatikan? Atau misalkan ibu tungguin ngesian tabungan gitu. Nah, itu salah satu kebebasan, salah satu itu anak mengekspresikan ceritanya, pikirannya yang dituangkan oleh dalam cerita. Itu salah satunya seperti itu. Terus guru memberikan misalkan puzzle atau balok kepada anaknya. Anaknya cul aja seperti itu. Atau misalkan dibuat untuk mewarnai atau menggambar, diberikan saja tanpa gurunya ada ekspresi apa-apa. Anak jenuh gak Bu? Jenuh. Tapi kalau misalkan ibu sambil bercerita, sambil berekspresi, kena ibu kocok belak ke orang stres juga gak apa-apa depan anak lah. Pemberian di rumah gak bisanya, depan anak gak boleh Bu. Lihat ini gambar ayam. Ayam suaranya apa? Gimana kalau suara ayam betina? Suaranya ibu ketika seperti itu. Pesawat, gambar pesawat seperti itu. Anak-anak kan mungkin boro-boro anak ya, mungkin ibu-ibu juga belum pernah naik pesawat ya Bu ya. Mungkin ada yang udah, tapi banyak yang belum mungkin ya seperti itu. Pacaran sudah pesawat? Oh belum ya, nanti kita naik pesawat ya pacaran ya. Mudah-mudahan ada undangan. Naik pesawat gratis, kecuali mah suka yang itu Bu. Kalau ada latihan yang jauh atau yang naik pesawat gratis aja kalau jalan. Seperti itu. Kan gitu ya, anak-anak bisa merasakan atau bisa kan mengekspresikan kalau naik pesawat itu bagaimana senangnya atau bagaimana gitu. Seolah-olah kita itu misalkan berada di dunia anak itu. Itu timbulnya kreativitas terhadap anak. Terus ada lagi misalkan begini, anak-anak suka kalau ada pertanyaan jadi dokter, jadi polisi, tapi kadang-kadang nggak suka jadi petani. Anak-anak nggak mau, ya. Tetapi dengan kreativitas dari bunda yang nggak semuanya, anak-anak bisa senang. Dia sebagai petani. Asalkan bagaimana? Yuk bagaimana nih? Petani ini perannya di masyarakat itu. Kita bisa makan itu jasanya petani. Kita makan ikan itu jasanya nelayan. Bahkan tidak menutup kemungkinan banyak petani-petani itu kita itu lebih sukses gitu. Nah, timbulkan kreativitas itu. Jadi cita-cita anak itu untuk kayak jadi polisi, dokter, hukum. Timbul adanya petani-petani hebat, pedagang-pedagang hebat dari kecamatan
Cilau ini nantinya. Ini tugas dari kita semua, ya. Jadi timbulkan motivasi seperti itu. Nah, Pak Calim di sini ada ya, ada gambar Mas Menteri. Nah, saya buka dari ini ya, dari IKM, masukan kepada grup IKM bahwa ada yang share dari pusat. Nih, kalau bisa dilihat ciri-ciri guru yang merdeka belajar itu yang bagaimana? Guru merdeka belajar adalah guru yang mampu membangun kultur atau budaya. Nah, yang membangun budayanya itu, membangun kulturnya itu, membuat cinta kepada wilayahnya, daerahnya. Jadi jangan mau lagi ya, ada guru yang joget, nyanyi, tari di depan anak-anak. Jadi sudah, saya nggak mau lagi misalkan ada guru, nyanyi, nari, kamu bu, gitu, nggak mau guru TK mah nggak mau gitu, nggak mau, makan di payun, ayo pangkal, sok di payun. Kalau makan duluan, gitu kan, seperti itu, bagi honor duluan, sok cari di payun, ayo pangkal, makan di payun. Atau makan anu badai nyanyi, so makan di pagi anau terus, anau justru yang tua juga harus berani, ya bu ya. Saya juga udah tua disuruh nyanyi sama pacarnya, nyanyi aja bu, gitu ya, gitu. Nah, jadi membangun kultur budayanya, mencintai kultur budayanya. Tempatnya kita itu harus ramah lingkungan, harus dekat dengan alam. Nah, misalkan lingkungan pertanian, bagaimana suasana pedesaan kita, misalkan begini ya, anak sampai meskipun kita ilmunya tinggi, tata krama terhadap guru, terhadap yang lebih tua tetap dipakai seperti itu. Saling kepada kepada gurunya, atau misalkan sangat dekat, menghormati yang tua, itu dibudayakan gitu ya. Bahasanya juga yang enak, anak-anak itu seperti itu gitu. Itu yang harus ditanamkan sejak awal gitu ya. Menghargai sesama, menghargai orang tua, menghargai budaya segala macamnya, itu seperti itu. Itu yang dikembangkan di kultur budaya itu. Ternyata itu guru yang merdeka itu seperti itu ya. Belum kali dulu ya rusuh aku nih, belum beres. Yang satu dulu ya, memiliki keberanian dalam menghadapi setiap tantangan. Nah, ini ciri guru yang merdeka itu, berani dalam setiap tantangan. Jadi tadi jangan berada di zona nyaman. Tantangannya, siap nggak dengan sekolah penggerak? Siap. Bukti kita serius dalam pendidikan taman kanak-kanak dengan berani masuk sekolah penggerak. Kalau ada jadi guru penggerak, itu juga lebih hebat. Itu berani tantangan. Ilmu sekarang lebih maju, teknologi lebih tahu. Kita merasa lebih baik. Pak Calim mungkin termasuk yang di Cilau ini, wah ini Pak Orek nih ke Asiro, pendidikannya sudah maju. Pak Calim sharing dengan teman PSP-nya yang ada di Kota Bandung atau Kabupaten Bandung atau yang lainnya. Wah, ternyata saya masih punya kekurangan. Nah, dengan ikut PSP, semua terhimpun untuk membangun suatu pendidikan yang lebih baik, yang lebih maju. Itu seperti itu. Ya. Itu tantangannya. Tinggal kesiapan kita, siap atau tidak, berani tantangan atau tidak, atau saya bisa nyaman-nyaman aja, tenang aja bu, sertifikasi gaduh, terus iuran lancar, BOP lancar. Kalau tiba-tiba sertifikasi dihilangkan, gimana? Galau. Gimana tuh? Itu gimana kalau seperti itu? Makanya siap dengan adanya tantangan baru.
Sekarang ada kurikulum merdeka. Yang bagaimana yang kurikulum merdeka? Kurtilas juga belum paham. Tahu banget. Diganti lagi kurikulum merdeka, Bu. Sedangkan kita itu harus didorong untuk ke arah sana. Bu, aku tambah belajar deh, capek. Ya gitu, Bu. Orang hidup itu capek. Belajar terus. Tapi dengan motivasi, niat, keinginan, semua capek itu hilang, Bu. Semuanya menjadi menyenangkan gitu. Ya. Yang pertama seperti itu ya, mulai dari kultur yang berdasarkan pada tantangan, energi, semangat, inspirasi, ketepatan hati, juga inovasi itu. Seperti mudah, tetapi Sulit. kita bisa berinovasi. Bagaimana berinovasi? Contoh berinovasi kita di sekolah teman anak-anak bagaimana? Ini berinovasi. Ayo. Kita harus berinovasi gitu. Contohnya bagaimana ya berinovasi? Ada masukan atau ada ada contoh yang dari ibu-ibu TK? Dapat door prize langsung. Iya, keren. Iyalah, dapat untuk bakso, oke lah. Sok. Oke. Boleh? Siap ya Bu ya? Ya, Ibu katanya membuat menciptakan lagu sendiri atau misalkan lagu apa? Lagu pelangi-pelangi apa? Lagu pelangi-pelangi didangdutkan gitu ya. Atau potong bebek didangdutkan, Pak Salim udah bisa ya. Ya, bagus tuh. Silakan. Bu. Nah. Mungkin saya nyanyi ya Bu, cuman saya mau dongeng. Oh, boleh. Di depan atau ya? Depan. Dong. Alhamdulillah. Keren Nih. Cilawu. Ini mau memberikan contoh tentang inovasi yang dilakukan di sekolah. Siapa Bu namanya Bu? Terima kasih Ibu telah memberikan waktu kepada saya. Hati-hati, Vini, handsternya gitu, masih Vini. Masih Vini. Kita ke Altaria. Oh, Altaria. Tinggi apa itu? Tinggi Ibu kan Ibu Pak Dedi Cunayadi. Apa ya? Kitanya boleh? Mangga, silakan boleh. Ibu alhamdulillah ya. Ibu kan mungkin udah tahu bagaimana situasi sekolah kami. Ya. Nah, Boleh enggak? untuk pembelajaran saya sukanya outdoor. Ya. Nah, kalau misalkan saya mau memberikan materi Door prize-nya kasih misalkan, biar kerekam. Itu di sana. tentang besar kecil halus kasar. Anak digini itu kakebon Bu. Kakebon. Kakebon ibu-ibu. Kakebon sombong. Alah, seetik. Nah, di sana anak-anak ditanya atau disuruh anak-anak ini pohon apa? Terus kayak makan di berbuah. Nah, buah nangka, ada yang buah durian, karena kan berduri ya Bu ya, si nangka itu. Terus sama anak-anak diraba, ada yang bilang halus, ada yang bilang kasar. Ya, jadi kalau ini teh kasar, ya, karena ada berduri, tapi tidak terlalu tajam, karena artinya salah kayak gitu Bu. Nah, begitu ada berapa pohon buah nangkanya gitu. Ada yang bilang sekian, karena kalau banyak mungkin kalau kesana dipakai itu mau kasih apa gitu. Nah, aku kan, nah udah gitu ditanya Menunggu ya, inovasinya di mana nih? yang ada di kebun itu, anak harus di minum teh di magang atau di rumah kawannya. Nah, udah gitu. Saya lihat ekspresi anak-anak itu ya Bu ya, beda sekali Bu. Belajar indoor sama di outdoor, itu ekspresinya lebih keluar, gitu ya. Terus
lebih asik buat anak-anak itu. Terus kenapa saya membawa anak-anak ke kebun ya Bu? Karena kita menggunakan fasilitas yang ada gitu. Inovasinya di Ya, sana. Alhamdulillah. Nah udah gitu, kalau udah beres ya di kebun, anak kembali lagi ke kelas. Nah di kelas saya tanya lagi pas mau pulang, siapa yang mau pulang? Saya Bu. Kalau mau pulang harus bisa jawab dulu. Nah saya tanya, tadi di evaluasi ya Bu ya, pas pulang. Tanya satu orang, yang bisa jawab itu senang banget Bu itu. Alhamdulillah kami diberikan fasilitas yang bisa mendukung untuk belajar anak-anak. Segitu Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Linda, kasih. Langsung. Sama Bekasi. Bekasi dipoto. Dokumentasi. Ini video Bu, nggak foto. Iya, keren. Inovasinya menggunakan kebun sebagai belajar. Keren ya. Satu lagi barusan ya ada cerita dari Ibu. Ayo Bu, maju. Ada menciptakan lagu baru. Kita Iya. pengen tahu kan lagu Iya, baru seperti siap. apa. Yuk, terus dulu buat Ibu lagi. Yuk. Silakan. Siap, dan Presi sudah siap? Pasti udah siap. Hebat ya ini panitianya, keren. Ayo Bu, saya kenalan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Fitri Febriani, kemudian nami Fitri Nasir. Ya, jangan kita salah kepanjangan. Ada. Fitri Febriani di TK plus Adnan. Boleh dia tuh TK plus Adnan. Oh, Gaul tapi jangan kenal. Bahasana gado-gado biasanya. Yes. Mengembangkan bahasa, karena bahasa Nusantara kita itu bahasa Indonesia. Kita suku Sunda jantan kedah ngage dua anak. Lumrah. Suku Sunda. Jalebrak. Kalau inovasi dari saya mungkin sebetulnya ini lebih ke kayak misalkan belajar membaca, misal. Sebetulnya terinspirasi dari metode yang dulu Raudah ya. Raudah. Nah, kebetulan waktu di TK saya pakai metode baca Raudah, saya kan belum masuk. Dulu waktu jadi guru pendamping sebelum jadi wali kelas, karena alhamdulillah sudah jadi wali kelas. Dulu waktu jadi guru pendamping, jadi suka lihat gitu. Wali kelas kalau lagi nyanyi gitu, nyanyi. Tapi ketika saya jadi wali kelas, nggak mau pakai lagu gini, nggak mau sama gitu. Terus kata-katanya terlalu banyak, si anak-anak teh tetap gue nggak tahu kalau kata-katanya terlalu banyak. Terus kemudian kan kalau anak identik dengan kalau hafalan misalkan, kalau lebih belajar nyanyi, anak lebih cepat hafal ya Bu ya. Tapi beda dengan nalar biasa. Coba nalar juz amma sama nalar lagu balonku, pasti ada lagu balonku. Walaupun baru 2 kali dengar atau 1 kali dengar. Jadi misalkan gini, kalau sekarang lagi belajar huruf L atau la, li, lu, le, lo kan? L, la, li, lu, le, lo. Misalkan gini, kalau di sekolah kami biasanya suka ada sistem pengingat. Jadi kalau lupa, misalkan kan tidak menutup kemungkinan anak-anak itu kan ada yang emang langsung cepat tanggap ya, langsung bisa. Ada juga anak yang memang butuh beberapa kali pengulangan baru anak itu bisa. Nah, dengan cara misalnya suka nyanyi gitu, kadang sih nadanya itu keluar sendiri, tapi alhamdulillah itu sumbang-sumbang deh. Jadi lakukan sengaja-ngaja deh. Kayak misalkan gini, sekarang belajar teman El, lali lu lelo, kan nyanyi. Suara emas. Misal. Tapi jangan memakai suku kata yang terlalu banyak. Mungkin si anak kan mau hafalin gitu. Misal, ya selama butut mobilnya. Yes, dimaafkan. Misalnya, ada layang-layang terbang di atas, ada layang
lu, le, lo, bisa tunjuk apa? Kurangnya. Keren. La, li, lu, le, lo. Gitu. Coba aja kita nyanyi itu 3 kali pasti si anak udah hafal. Oh iya. Mau dicobain? Coba. Ibu-ibu. Ya, siap. 1, 2, 3. Adalah yang lain. Jangan lupa ekspresinya. Diulang lagi. Tahu di muka sih. Iya, betul. Harus ekspresi. Iya. Tadi kalau Pak Haji Wawan kayak pagi kanan ke kanan. Harus ada. Harus penuh ekspresi. Yuk. Tuh, semangat. Adalah yang layang terbang di atas. Adalah yang layang terbang di atas. Oke. Aku mainkan layang-layang. Aku mainkan layang-layang. La, li, lu, le, lo. Lagi. La, li, lu, le, lo. Anak soleh siapa aja? La, li, lu, le, lo. Nah, kurang lebih seperti itu. Yeay. Terima kasih. Terus ada yang bilang yang Iya. Dapat lagi. Pangmotokeun. Inspirasi kayak ayeuna seueur. Ada cipika-cipiki. Itu yang diharapkan itu seperti ini. Dia yang hebat-hebat. Ini guru-guru ini hebat sekali ya. Alhamdulillah good. Keren ya seperti itu. Inovasinya ada, sudah ditumbuhkan. Ya ini IKM ini seperti ini. Ya, nanti untuk datanya dan upload PMM-nya nanti tanya ke Pak Cari. Bagaimana masukkan bahwa sekolah kita ini nih masuk ke dalam PMM yang memakai implementasi kurikulum merdeka ini. Oke, poin 2-nya. Siap. Pak Cari. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, oke. Jarak jauh, Bu. Oh, dalam sebuah praktek mampu mencontohkan caranya. Guru harus menjadi model atau contoh yang memiliki sifat terbaik dari orang lain. Dengan kata lain, ketika guru memberikan tugas, alangkah lebih baiknya dia juga senang dengan tugas itu. Nah, tadi ya, jadi betul sekali bisa memberikan contohnya, ekspresinya adalah yang lain. Nggak tertarik. Ada ekspresi memberikan contoh terbaik dan kita suka dengan nyanyian, kita suka dengan ceritanya, suka dengan hitungannya, sehingga anak-anak juga menyukai. Bukankah idola? Biasanya anak itu mengidolakan gurunya. Nah, jadilah idola dari anak TK kita semua di sini ya. Idola-idolanya adalah bukan saya dan semua seperti itu. Saya senang Bu Guru, saya cinta Bu Guru. Kalau Bu Guru nggak datang selalu diingat dikangenin. Nah itu nggak jadi idola seperti itu. Oh ya. Lanjut nomor 3-nya. Nah. Memiliki pemikiran sebagai guru pemenang. Hal ini menandakan guru yang memiliki mental tangguh dalam memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Selain itu juga memiliki sikap disiplin serta kepercayaan diri yang kuat. Disiplin, meskipun dengan anak TK, justru anak TK menjadi contoh pertama ya Bu. Contohnya itu diberikan contoh kepada guru. Contohnya jangan sampai misalkan kita itu kita kadang-kadang melanggar disiplin, buat peraturan, tata tertib, meskipun anak tidak tahu kadang-kadang gitu ya, yang tata tertib misalkan TK asiran, sementara kepala sekolahnya atau gurunya melanggar tata tertib.
Jangan sampai seperti itu. Jadilah suri tauladan bagi diri kita dan anak-anak. Itu yang diharapkan seperti itu ya. Jadi mental yang tangguh, gimana ya mental yang tangguh itu? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalian masih banyak. Ayo, Ya, langsung mental spontan. yang tangguh. Spontan. Tadi ibu mempraktekannya bu ya? Kak Asirot tadi bunyi. Keren kan? Meskipun di prank aku tidak baik ya. Meskipun kita jauh, pokoknya kita udah semangat ya. Mau melihat nih bagaimana praktik baik dari TK ini, dari TK Cilawu ini. Bagaimana praktek baiknya? Akhirnya apa? Ada. Dan hasilnya tidak mengecewakan. Kita bisa bersenang-senang dengan guru TK yang hebat-hebat seperti ini ya. Toh babarian Balik. susulan ku pengawas. Wadah kambing ya, wadah kambing ke wadah teh. Wadah itu mental jadi. Gak ada yang seperti itu. Ya, kuat. Lanjut keempatnya. Nah, di sini mempunyai jati diri yang mampu mengamati perubahan. Guru Merdeka Belajar selalu membesarkan hati para muridnya, terutama ketika muridnya itu sedang terpuruk. Tidak lupa pula untuk selalu memberikan harapan dan dorongan kepada murid-muridnya. Jadi peka ya, peka, tahu anaknya itu perlu perhatian. Jadi yang perlu perhatian itu bukan pasangan hidup saja ya Bapak Ibu ya. Perlu perhatian juga, ternyata anak juga perlu perhatian. Mungkin dia sedang dimarahi oleh ibunya, kita memperhatikan, merangkulnya. Apalagi ada anak misalkan dia itu yang kelihatannya agak-agak beda dengan temannya atau memiliki keistimewaan. Biasanya anak yang memiliki keistimewaan itu selalu ingin diperhatikan. Selalu ingin diperhatikan, loncat-loncat, mengganggu temannya, mengganggu gurunya, usil gimana. Itu anak yang perlu diperhatikan. Kita dorong untuk memperhatikannya. Anak yang diam saja, peluk aja, peluk gitu. Ibu juga kan kalau ingin diperhatikan peluk ya. Juga ada cincis, ada uang, perhatikan, peluk. Anak juga gitu, peluk aja. Anak yang seperti itu, anak yang dia baca apa, tanya, kan gitu, cerita. Jadi jangan sampai anak ke sekolah sedih, pulang dari sekolah sedih juga, jangan. Tapi pulang dari sekolah itu membawa keceriaan. Ibadah Bu memberikan keceriaan kepada anak itu ya. Apalagi tolong perhatikan kalau ada di lingkungan kita ada anak yang mempunyai keistimewaan. Misalkan anak dari keluarga yang kurang atau dia itu autis juga, atau ya mempunyai keterlambatan dalam pemikiran atau bicara atau gimana, jangan diasingkan. Rangkul. Saya harapkan semua TK khususnya yang ada di Kecamatan Cilawu ini adalah TK yang inklusif. Apa artinya inklusif itu? Ayo jawab. Menerima siswa yang berbeda atau diferensiasi. Bukankah kita itu berada di dunia yang beraneka ragam? Bermacam-macam. Apalagi Garut ini terkenal dengan berbagai macam hal masalahnya. Betul. Kita tahu Garut sekarang titik lokus stunting. Ada anak korban bencana, anak korban perceraian, kekerasan. Itu kan timbul mental anak itu bisa beda ya Bu ya. Karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi itulah nilai ibadah kita itu di sana, Bu. Keikhlasan kita itu diuji di sana. Kita jangan memperhatikan anak yang punten-punten ya, lancar SPP-nya, banyak sumbangannya, pun ulang tahun orang tua mereka kado,
Nah, kita jangan terfokus pada ayat itu saja, tetapi kita lihat anak yang berkebutuhan khusus. Kita rangkul, kita berikan senyum, kita berikan semangat kepada anak-anak seperti itu. Ibu memberikan hafalan doa. Doa Al-Fatihah itu pertama dari mulut ibu. Eta teh merupakan suatu amalan jariah, Bu, dipakai oleh anak seumur hidup. Bahkan anak bisa memberikan ajar juga kepada yang lainnya. Oh, asalnya dari Bu Pini, diturunkan kepada anak didiknya, anaknya terus jadi imam masjid, akhirnya seperti itu. Itu doanya, pahalanya versi ngocor ya ke Bu Pini. Itu amalan-amalan kita yang tidak terukur. Sekali lagi, mohon ada pelayanan terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Ya, itu khususnya. Karena di Cilawu untuk BOP ABK-nya persan belum ada yang mengajukan. Kami menunggu dari teman-teman di sini untuk mengajukan bantuan BOP ABK. Kalau ada, kalau tidak ada yang mengada-ada. Ya, ada ini 2 juta satu anak. Tulis aja 5 anak yang tidak berkebutuhan khusus, ditulis jangan. Tapi yang betul-betul kita dekati psikolognya. Dalam segi mental mungkin tidak, tapi dalam dalam segi fisik juga tidak, tetapi dalam segi mentalnya itu tolong dekat. Anak yang susah untuk belajar, anak yang susah untuk tersenyum, anak yang susah untuk tertawa. Itu salah satu contoh dari anak berkebutuhan khusus. Kalau ibu-ibu berkebutuhan khusus gimana? Ajukan. Ada nggak? Ada berkebutuhan khususnya. Itu mah, iya. Ada ya. Kita kan tidak tahu ya, anak kita ditolong masuk surga itu oleh tangan siapa? Mungkin oleh tangan anak-anak kita ya, anak-anak kita yang kita ajak untuk cara beribadah, mempraktekkan ibadah, berbuat kebaikan. Tangannya akan menggapai kita ke surga seperti itu. Kita kan tidak tahu dari tangan mana kita ditolong oleh Allah itu. Mungkin saja dari anak didik kita yang kita ikhlas mengajarkannya seperti itu. Indah sekali ya mengajar TK itu. Lanjut satu lagi Pak Calim. Tapi nggak ada, Bu. Oh yang 4 ya. Ya. Ada 5 sih, cuma yang 5-nya. Ya betul. Yang tadi 5-nya mempunyai jati diri dan memiliki pemikiran sebagai guru pemenang. Terus jati dirinya sudah. Dan yang kelima ada? Nggak ada, Bu. Sampai 4 ya? Ya. Sampai 4. Ini yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan bahwa itulah contoh guru yang merdeka, belajar merdeka. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita lanjutkan lagi, ada materi selanjutnya ya dari Pak Calim. Mohon maaf waktunya terganggu. Nggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih dan semangat terus. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar di Kecamatan Cilawu.